Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persib Bandung dengan Bali United, di mana kedua tim sama-sama harus berbagi 1 poin ya, karena kedudukan akhir 0-0. Jadi untuk Persib Bandung dan Bali United di pertandingan kali ini, ya tentu saya sedikit memiliki banyak kritikan sebetulnya untuk perform pemain kedua tim. Ya, tapi kalau dilihat dari Persib Bandung dulu, ya di pertandingan kali ini kan pertandingan debut dari Hodak. Dan saya ingin lihat gaya permainan Persib Bandung sudah ada perubahan atau belum. Ya, dan untuk Bali United yang saya ingin lihat adalah di sektor tengah, baik dalam bertahan dan juga untuk penyerangan. Jadi selama babak pertama, ya tentu saja jual beli serangan terjadi. Ya, Persib Bandung yang memakai formasi 4-3-3, kalau saya bilang lebih efektif. Ya, efektif dalam hal pertahanan dan penyerangan. Ya, pertahanan Persib Bandung menurut saya cukup solid di pertandingan kali ini. Alberto dengan Kuipers bermain cukup bagus. Lalu ada Deddy Kusnandar, Mark Klok juga menurut saya bermain cukup bagus. Ya, kemarin yang saya sering kritik kan di Mark Klok. Saya kira Mark Klok bermain cukup bagus. Ya, hari ini bermain penuh dengan apa ya, kalau boleh dibilang lebih banyak untuk membuka ruang dan mencari bola. Ini ya Mark Klok, jadi sudah cukup bagus. Lalu untuk Bali United juga sama, di pertahanan juga sama ketatnya. Dolah yang diberikan instruksi khusus mengcover DDS ya, itu terlihat berapa kali selalu terjadi duet panas. Jadi artinya dari segi pertahanan kedua tim sama-sama bagusnya. Tapi sebetulnya untuk masalah kreativitas serangan ya, untuk Persib Bandung dan Bali United saya kira masih belum optimal. Yang pertama untuk Persib Bandung dulu, yang saya lihat adalah bagaimana di sini Ezra Walian itu kurang bisa membuka ruang atau kurang bisa untuk mengalirkan bola dari sektor tengah ke sayap. Jadi permainan Persib Bandung lebih banyak dibangun dari sektor sayap. Begitupun juga sama dengan Bali United. Di sektor tengah sama-sama juga nggak ada kreativitas, lebih banyak membangun dari sektor sayap. Padahal pemain tengah seperti M. Rashid bermain cukup bagus ya. Lalu di sini ada Eber Beza. Nah, di sini juga Eber Beza saya kira masih terlalu banyak membawa bola. Sidik Semima juga sama, menurut saya performnya masih belum terlalu optimal. Ini yang saya ingin bahas di babak kedua nanti untuk Bali United. Ya, jadi sebetulnya penyerangan dari kedua tim menurut saya ya masih sedikit mudah ditebak gitulah. Lebih banyak hidupnya di sektor sayap. Sektor tengah hampir nggak terlihat adanya kreativitas untuk kedua tim. Ya ini faktor juga dari kualitas pemain. Di Persib Bandung Ezra Walian yang kurang bisa membuka ruang atau mengalirkan bola. Dan dari Bali United saya kira ya Sidik Semima yang masih menurut saya belum terlalu perform maksimal banget. Dan Eber Beza juga banyak untuk membawa bola. Jadi untuk membagi aliran bola juga sedikit lama. Ya, ini yang bisa saya ambil di babak pertama. Jadi peluang-peluang yang tercipta dari kedua tim ya cenderung seimbang. Ya, lalu di babak kedua Persib Bandung mencoba lebih menekan. Ya, dan sebetulnya Bali United juga bisa keluar dari tekanannya Persib Bandung karena ya masih tetap mengandalkan sektor sayap. Ya, Rian Kurnia bermain menggantikan Beckham Putra. Lalu di sini Mark Klok diganti Rahmat Irianto ya. Jadi memang ada pergantian pemain, lalu ada Madinda diganti Ezra Walian ya. Jadi Madinda nih yang diharapkan bisa membuka ruang untuk menyuplai permainan lini tengahnya Persib. Dan sebetulnya ketika Madinda masuk di menit 68, memang aliran bola di sektor tengah Persib saya kira lebih hidup lagi daripada di babak pertama. Ini karena peran dari Madinda. Ya, padahal Madinda memang baru pertama kali ya ini melakukan debut. Tapi kalau saya bilang sudah mulai terlihat kreativitas di tengah lebih hidup daripada Ezra Walian. Ya, jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi juga nantinya untuk Hodak. Siapakah pemain yang memang layak untuk membuat starting line up? Karena kan Hodak juga ingin melihat pemain-pemainnya seperti apa ya. Di sini kan banyak sekali pergantian pemain dari Hodak. Rian Kurnia main, Rahmat Irianto main, lalu Madinda main ya, Sato juga main. Ya memang Hodak saya kira juga ingin melihat potensi pemain-pemain lainnya. Ya, jadi di sini Persib Bandung sudah mulai hidup kreativitasnya di sektor tengah. Sedangkan untuk Bali United ini masih tetap sama. Sebetulnya saya menunggu untuk Kadek Agung bermain. Tapi justru Kadek Agung baru main di menit ke-88. Artinya waktunya sudah nggak banyak lagi.
Padahal di pertandingan kemarin lawan Dewa United, ya kalian bisa lihat bagaimana peran Kadek Agung sebagai gelandang serang lebih enak untuk membuka ruang dan memberikan passing-passing ke sektor sayap. Tapi justru baru bermain di menit ke-88 yang artinya nggak terlalu optimal perform dari Kadek Agung. Ya, Sidik Semima juga masih tetap bermain. Jadi memang terlihat sektor tengah Bali United lebih bagusnya ya pada saat bertahan, tapi ketika membangun serangan ya terlihat juga berapa kali nggak terlalu ideal. Irfan Jaya juga berapa kali mendapatkan passing enak, bolanya lepas. Ya, lalu peran Spaso. Kenapa Spaso di sini nggak terlalu banyak untuk bisa mendapatkan peluang? Karena ya memang Spaso dengan Eber Besa ini belum cocok menurut saya. Lebih cocoknya Spaso dengan Kadek Agung, kalau Jefferson dengan Eber Besa, karena kedua pemain sama-sama suka mencari ruang atau mencari bola. Sedangkan kalau Spaso, ini kan tipe target man, benar-benar tipe target man, bukan tipe pencari bola. Tapi ya memang di pertandingan kali ini nggak ada penyuplai ke Spaso. Ya, sebetulnya kalau Spaso bermain, saya bilang Kadek Agung yang layak untuk diduetkan, karena sama-sama bisa mengambil ritme atau tempo permainan. Jadi nggak terlalu cepat loh untuk memberikan passing ke Spaso, karena kan Spaso bukan pemain yang memiliki kecepatan, beda dengan Jefferson. Jefferson juga di babak pertama memang banyak untuk mendapatkan bola, memberikan kontribusi penyerangan, tapi juga finishingnya nggak terlalu baik. Berapa kali memberikan passing juga nggak sampai ya. Ada juga shoot yang jauh dari penjaga gawangnya Fitrul. Jadi inilah yang saya memang sejauh ini saya mengkritik sedikit untuk Bali United ya. Di performnya Sidik Semima, lalu Eber Besa, Irfan Jaya juga termasuk, lalu perbedaan dari Spaso dengan Jefferson apa. Nah ini yang saya bisa ambil, cocoknya dengan siapa untuk gelandang serang dari Jefferson dan Spaso. Ya, lalu untuk Persib Bandung ya saya kira penampilan dari Ciro yang masih berapa kali terlalu lama untuk membawa bola. Memang berapa kali berhasil melakukan overlap melabuhi Ricky Fajrin, tapi ketika memberikan passing atau passing long ball untuk ke sektor tengah Persib Bandung itu hampir nggak ada yang menemui sasaran. Jadi ya ujung-ujungnya corner kick. Jadi peluang-peluang yang tercipta dari Persib Bandung di babak kedua ya memang paling banyak melalui servis bola mati, ya melalui corner kick, bukan melalui kreativitas bola hidup. Ada satu peluang emas dari DDS ya, itu passing dari Ciro yang cukup bagus tapi saya nggak bisa dimaksimalkan. Sebetulnya kalau Ciro lebih cepat untuk mengirimkan bola, kalian bisa lihat nanti Iputu Gede akan sering juga melakukan overlap. Tapi selama Ciro terlalu lama membawa bola, ya jangan harap kita akan lihat overlap dari Iputu Gede. Bedanya kalau di sayap kiri, Edo dengan Beckham di babak pertama, Beckham nggak terlalu banyak membawa bola, lebih cepat memberikan passing ke Klok kalau nggak Ezra Walian. Jadi kita masih bisa sering melihat overlap dari Edo Febriansyah. Karena cepat dari Beckham Putra memberikan passing nggak terlalu lama. Sedangkan di sektor kanan hampir nggak terlihat overlap dari Iputu Gede. Saya hanya sekali lihat di menit ke-88 overlap dari Iputu Gede ke depan. Karena Ciro lebih masuk ke dalam. Ya, jadi menurut saya ya kritikan di pertandingan kali ini untuk Ciro Alves. Jangan terlalu banyak untuk membawa bola agar overlap dari Iputu Gede bisa lebih maksimal. Jadi nanti Ciro bisa lebih masuk ke dalam dan ya area penyerangan dari Persib Bandung akan banyak di zona pertahanan Bali United. Ini yang saya harapkan sebetulnya. Ya, jadi kalau saya bilang ya skema permainan Persib Bandung sudah mulai efektif dengan formasi yang baru dibawa dari Hodak. Tinggal nanti penyesuaian aja dari pemain-pemain yang layak untuk menjalankan sistem ini dari Hodak siapa. Ya, dari pertandingan ini ya saya hanya mengomentari Ciro karena Klok di babak pertama bermain cukup bagus. Ya, lalu untuk Bali United ya kesimpulannya tinggal di pergantian pemain itu. Kadek Agung yang bermain saya kira waktunya telat ya. Eber Besa lebih cocoknya dengan Jefferson, Kadek Agung dengan Spaso. Lalu kalau Irfan Jaya ya ini kembali ke kualitas pemain ya karena berapa kali mendapatkan passing nggak maksimal. Ya, jadi untuk kedua tim tetap semangat ya. Semoga di pertandingan berikutnya untuk Persib Bandung ya ini 2 pertandingan tanpa terkalahkan ya sudah hasil yang cukup baik lah ya. Semoga mentalnya juga tetap terjaga. Dan untuk Bali United ini pertandingan keempat tanpa terkalahkan ya. Jadi untuk segi mental saya kira nggak ada masalah. Lanjutkan aja konsistensinya di pertandingan berikutnya dan harapan saya Teko bisa lebih melihat kekurangan apa di permainan Bali United lawan Persib Bandung. Ini semoga ada evaluasi juga.
Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.